Shalom semuanya. Shalom semua. Shalom juga Ibu Lili. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih buat Rumah Doa Immanuel yang udah dukung kami doa tiap hari dimasukin di dalam pokok doa. Terima kasih buat kasih dan perhatiannya buat kami berdua waktu kami masih melakukan isolasi mandiri. Kalau hari ini kami berdua dikasih kesempatan untuk bersaksi, saya rasa ini wajib ya, karena untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan udah begitu baik di dalam kehidupan kami sekeluarga. Ini mau Pak Iwan dulu, apa saya dulu nih kesaksian? Ladies first katanya ya. Saya kesaksian dulu tadi waktu saya siap-siap renungin ini, saya cuma ditaruhkan satu kata sama Tuhan, ketakutan versus iman. Gak peduli kita hamba Tuhan, gak peduli kita jemaat biasa, tapi sebagai manusia kita semua ngalamin yang namanya takut. Tapi firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah tidak pernah memberikan kepada kita itu roh ketakutan gitu ya. Tetapi Tuhan berikan kepada kita roh yang membangkitkan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi waktu saya renungkan firman Tuhan ini, yang namanya roh ketakutan tuh apa sih? Takut apa sih? Waktu saya renungkan melewati perjalanan kehidupan saya, melewati saya pelayanan gitu ya. Yang namanya roh ketakutan itu adalah roh kematian gitu ya. Semua orang takut mati, mau hamba Tuhan, mau siapa juga pasti ngalamin yang namanya takut mati gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada seorang pun dari kita yang pernah ngalaminnya. Kayak saya sama Pak Iwan gitu ya, waktu kita dinyatakan positif gitu, itu waktu belum menghadapinya tuh takut gitu ya. Tapi waktu udah ketahuan positif, kayak ada rasa di dalam hati tuh berserah, ada rasa damai itu yang berkata gini, ya udahlah, udah kena gitu ya, udah positif, dilewatin gitu ya. Ya seperti yang firman Tuhan katakan tadi, Tuhan itu memberikan kepada kita tuh roh yang membangkitkan, roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban gitu. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Sama kayak Pak Iwan gitu ya, waktu begitu tahu dia positif, orang tanya, terus gimana rasanya? Ya gimana gitu ya. Seperti ada kekuatan dari dalam yang berkata, ya ini yang harus kita lewati. Nah, waktu kita berdua positif, saya sebulan sebelumnya. Jadi saya akhir November, saya positif gitu ya, dinyatakan positif. Itu juga saya bersyukur karena ada seorang teman, kami ada Bible study sama-sama gitu ya, yang kami ketemu yang jumlahnya memang nggak banyak gitu ya. Teman saya ini juga orang yang sangat hati-hati, dia juga nggak tahu dia bisa kena dari mana, dan saya ketemuan dia sering juga gitu. Jadi waktu dia ngalamin demam, ada gejala gitu ya, dia katakan dia suami istri positif waktu dites. Terus dia bilang untuk kita untuk tes gitu ya. Waktu saya tes ternyata saya juga positif gitu. Itu di situ saya sepertinya ada kekuatan gitu ya dari Tuhan gitu. Saya bilang, anak saya sampai bilang begini, "Mah, makanya jangan takut, Mama kan pendeta," katanya, "jangan parno, karena di rumah yang paling bawel tuh saya. Mesti pakai masker, mesti begini, mesti begitu gitu ya, yang nggak pernah copot masker, itu saya." Sampai anak saya bilang yang paling penakut Mama, yang paling berjaga Mama, tetapi yang paling kena Mama gitu ya. Anak saya sampai bilang, makanya Ma, bukannya bilang nggak boleh takut, dia bilang biasa-biasa aja, dia bilang nggak boleh terlalu cuek, tapi nggak boleh terlalu penakut juga Ma. Tuh lihat, Mama kan jadi kena gitu kata anak saya. Tapi saudara, saya tetap bersyukur bukan karena saya kena COVID, enggak. Saya bersyukur karena saya tahu apapun yang saya alami di dalam kehidupan saya, ada janji Tuhan yang menopang saya. Ada janji Tuhan yang menjaga saya. Ada janji Tuhan yang preserve saya di dalam kehidupan saya. Pak Iwan kena sebulan sesudah itu, sampai dokternya bilang, wah gimana ini, ibunya udah sembuh, sekarang bapaknya yang kena gitu ya. Ini juga nggak nyangka gitu ya, karena ibadah Zoom, acara Natal biasanya dia nggak pernah mau, tapi hari itu dia akan acara Natal, dia Zoom dengan beberapa orang. Satu celahnya itu kami nggak lakuin swab test sebelum kami live Zoom. streaming masalahnya. Live streaming gitu.
Jadi ya ada salah satu yang OTG, kami juga nggak bisa salahin siapa-siapa gitu ya, karena kalau OTG nggak tahu. Saya bersyukur waktu itu teman saya ada gejala, jadi dia tes. Kalau saat itu teman saya nggak ada gejala juga, saya rasa kita nggak ada yang tes gitu ya, karena nggak ada gejala sama sekali. Cuma yang saya ditaruhkan Tuhan yaitu tentang ketakutan dan iman. Musuh dari iman itu adalah ketakutan. Sama, iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Sama dengan ketakutan. Ketakutan juga sama. Ketakutan itu timbul dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, gitu ya. Itu bisa, apa yang kita masukin di dalam hati kita, itu bisa jadi iman atau bisa jadi ketakutan, gitu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah itu setia, dan Allah itu kasih jalan keluar buat kita. Jadi saya pegang 3 prinsip ini. Tidak melebihi kekuatan saya, karena Allah saya setia, dan karena Allah itu kasih jalan keluar. Artinya kalau jalan keluar ya kita harus ngelewatinnya dulu. Nah waktu ngelewatinnya itu, saya melihat kasih setia Tuhan, saya melihat kebaikan Tuhan. Di dalam Matius 14 ayat 29 ayat 31 saya ingat waktu Tuhan Yesus suruh Petrus jalan di atas air. Petrusnya jalan di atas air gitu ya. Tapi waktu mulai dirasanya ada angin berhembus, waktu mulai dirasanya angin berasa, mungkin hujan mulai berasa gitu ya, air mulai berasa gitu ya, Petrus mulai tenggelam. Saya taruh di dalam hati saya, iman itu bukan perasaan kita. Iman itu adalah percaya kita kepada firman Tuhan, kepada apa yang Yesus katakan buat kita, tentang apa yang Yesus katakan, apa yang sudah Dia lakukan buat setiap kita. Jadi iman kita jangan tergantung sama perasaan kita, tapi biarlah iman kita ini bergantung sama kebenaran firman Tuhan. Karena ada tertulis di dalam Roma 1 ayat 16-17, Injil itu adalah kekuatan Allah. Saya ingat waktu hasil foto toraks saya dibaca sama dokter, saya tidak ada gejala apa-apa sama sekali, cuma hilang penciuman. Hasil foto toraksnya waktu itu dari kami bertiga, teman saya, Tono, Fasya, sama saya yang paling parah. Jadi 25% dari paru-paru saya itu udah ada flek gitu ya, udah putih. Teman-teman itu saya harus akui malamnya itu saya nggak bisa tidur semalaman. Ini mainnya di sini, gitu ya. Waktu saya nggak bisa tidur di sini tuh bilang begini, kalau kamu sesek gimana? Kalau tiba-tiba serangan gimana? Kalau kamu mati gimana? Di kamar tidak ada orang. Itu tuh kayak main di pikiran saya gitu ya. Saya tengkingin dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saya tengkingin, ini main terus. Ternyata nggak bisa ditengking. Ternyata saya harus replace. Saya harus ganti. Dengan saya mulai, waktu itu saya ingat malam-malam saya dengerin khotbahnya Joel Osteen. Itu saya replace dari yang ini nih, ketakutan yang ada di pikiran saya. Saya harus ganti dengan saya dengar khotbahnya Joel Osteen tentang yang membangkitkan, tentang yang menguatkan, ya. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, itu saya boleh banyak tahu, ada informasi segala macam saya boleh dengar. Tetapi Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara, itu sangat powerful. Waktu saya mulai dengerin khotbahnya Joel Osteen, saya ingat saya dengar 2 khotbah saat itu. Saudara, itu lama-lama saya tenang, lama-lama saya ketiduran gitu. Jadi bukan berarti bahwa kita sekalipun kita orang beriman, kita nggak ngalamin yang namanya ketakutan atau takut. Tapi waktu kita ngalamin takut, kita harus ganti. Saya mau bilang ini satu pengalaman, nggak bisa ditengking. Yang harus kita lakukan, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, replace dengan kekuatan Allah, replace dengan kabar baik yang dari Tuhan. Dan itu sangat powerful, itu sangat manjur gitu ya, yang saya alami. Lalu yang kedua yang saya taruhkan bahwa kita tuh punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan.
yaitu pengharapan bahwa janjinya itu ya dan amin, bahwa iman kita itu, faith itu di atas fact, iman itu di atas keadaan yang kita alami. Waktu saya kemarin isolasi mandiri, saya sampai sama teman saya juga bilang, kita kan tinggal di apartemen ya Bapak Ibu, kita tuh tiap hari pagi, siang, sore ada yang kirimin makanan buat kita. Sampai kita nggak sempet mikir mau makan apa, udah disiapin tiap hari ada yang kirimin makanan. Saya sama teman saya bilang begini, kita ngalamin ya firman Tuhan yang berkata, seperti burung pipit di udara dipelihara Tuhan. Kami pun ngalamin yang demikian. Setiap hari ada yang kirimin kami makanan, bukan cuma makanan, obat-obatan aja itu dikirimin gitu ya. Memang sih waktu ngalamin awalnya gitu seperti aduh ini satu beban. Tapi setelah kami lewatin, kami jalanin bersama dengan Tuhan, kami belajar day by day percaya sama Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan, kami melihat kasih setia Tuhan, kami melihat pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari itu ya dan amin. Kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang Dia berjanji, Dia nggak pernah tinggalin kita. Bapak Ibu, sampai pada waktunya saya dites gitu ya, memang sih saya nggak ngalamin percepatan mungkin yang 3 hari negatif atau 1 minggu negatif, saya ngalamin yang 3 minggu gitu ya baru negatif saudara. Tetapi 3 minggu itu saya bukan cuma dengar dan mempercayai, tetapi saya mengalami janji Tuhan. Saya mengalami pemeliharaan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya. Waktu kemarin ini kami banyak dengar orang yang nggak survive, saya sama Iwan bilang, puji Tuhan ya, kita bisa survive. Artinya bukannya saya bersyukur sama orang yang nggak survive ya saudara ya, tapi saya mau bilang, saya bersyukur artinya Tuhan masih kasih kepercayaan. Tuhan masih kasih kesempatan buat kami berdua untuk hidup memuliakan Tuhan. Bahkan om saya bilang begini, ayo cepetan sembuh, jangan lama-lama. Dia bilang begitu, cepetan bangkit, itu jemaat udah nunggu, teman-teman yang lain udah nunggu yang namanya kesaksian dari kamu berdua. Itu yang om saya katakan, jangan dipelihara. Saya bilang sama om saya percaya saya udah sembuh, tapi ini masa pemulihan di mana saya boleh. Kami berdua kemarin ini waktu Pak Iwan positif, kami isolasi mandiri berdua sih satu apartemen gitu, tapi kamarnya pisah-pisah kamar, gak enak banget gitu ya, ngobrol juga gak bisa gitu ya. Itu kami kayak diizinkan Tuhan untuk masing-masing kami datang sama Tuhan, punya intimasi pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Jadi saya cuma mau bilang lewat COVID yang saya alami ini, Tuhan itu selalu baik. Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Kasih setianya selalu ada buat kami. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia buat kami. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Mungkin Pak Iwan. Buat saya lebih realitas. Karena setiap hari kita banyak grup yang dimana ketakutan semua teman-teman dari grup ataupun dari berita yang saya terima, yaitu banyak sekali masalah. Yang pertama mungkin karena kita masih bisnis ya, ketakutan mengenai ekonomi, begitu hancur-hancuran lah semuanya. Saya rasa ada beberapa orang yang memang lumayan di dalam keadaan kacau ini malah diberkati. Ada juga lebih banyak orang yang ketakutan karena usahanya asli berhenti gitu. Tapi ada beberapa teman saya yang memang yang anak Tuhan, mereka lebih tenang, dan beberapa orang yang ya tidak mengandalkan Tuhan, mereka begitu ketakutan, mereka nggak dapat gitu yang namanya ketenangan. Dan teman-teman saya semuanya yang di dalam Tuhan, mereka berserah dan mereka percaya bahwa ketakutan di dalam ekonomi ataupun di dalam penyakit ini, COVID khususnya, mereka begitu tenang. Dan saya mengalami hal ini, ya walaupun saya sebagai hamba Tuhan, tapi apa yang dikatakan oleh Allah bahwa
ketakutan itu ada, tapi jangan ketakutan berlarut-larut. Nah itu. Jadi kalau saya kenanya tuh ketika saya mengadakan acara Natalan. Karena saya sebagai pemimpin gereja itu, mereka bilang, Taiwan harus Zoom tapi melalui Zoom tapi Taiwannya live streaming. Hadir di situ live streaming hadir dan di sana ada kira-kira kita yang hadir 14 orang. Karena live streaming dan saya harus pada waktu itu mungkin saya copot masker karena waktu saya speech dan pesan saya hari itu adalah saya percaya itu dari Tuhan dan Roh Kudus yang bicara sama saya bahwa di tahun 2001 ini jangan takut. 2021 ini jangan engkau takut. Itu pesan saya, pesan untuk tahun ini. Dan ternyata selesai ibadah di hari ketiga saya dapat kabar bahwa ada 5 orang yang panas badannya, demam. Wah, dalam hati saya, gimana ya? Ini pasti tanda-tanda COVID. Saya bilang, hari keempatnya ada lagi tambah lagi 2. Wah, saya bilang, ini serius nih. Saya tuh setiap hari benar-benar galau banget dan stres banget. Walaupun jujur aja pesan saya waktu untuk pesan Natal, jangan takut, jangan engkau takut. Tapi sebagai manusia yang kita takut dan stres dalam 1 minggu, walaupun saya tidak ada simptom gitu, nggak ada rasa apa-apa. Cuman saya terus dalam 1 minggu itu saya udah mulai di rumah saya udah pakai masker, saya udah mulai rada-rada isolasi, walaupun tidak total gitu. Sampai hari Jumat ternyata yang kenanya sudah 8 orang dan mereka positif semuanya. Akhirnya saya maksain saya bilang gue mesti di PCR. Akhirnya saya PCR, ternyata hari Minggu, di mana hari Minggu itu tanggal 27 harusnya saya jemput Ola untuk pulang karena hampir sebulan ya, pas 1 bulan ya. Untuk pulang ke rumah dia udah negatif 2 kali. Pagi-pagi saya dapat hasil tes bahwa saya positif. Akhirnya saya ke tempat isolasi dia, apartemen, bukannya pulang malah saya masuk. Jadi saya masuk, ikut Ola dan teman kita yang 2 suami istri, mereka hari itu pulang. Jadi saya di apartemen berdua. Di dalam masa sakitnya itu, saya tidak mengalami sesuatu yang dimana orang bilang batuk, demam, ataupun segala macam. Saya tidak merasakan. Saya percaya bahwa semuanya adalah Tuhan yang memberi kekuatan pada saya. Dan di antara semua yang hadir paling tua itu saya. Paling tua di saya. Tapi yang paling ringan boleh dibilang saya OTG, yaitu saya sendiri. Tapi perjalanan ya yang harus saya lewati nggak begitu gampang. Ketika saya ditoraks, dokter bilang, loh, kok Bapak malah banyak bercaknya? Jadi paru-parunya kena 50%. Dia bilang katanya segitu, tapi saya percaya bahwa itu dokter yang salah lihat kali. Karena saya nggak ada rasa apa-apa gitu, tapi mulai ketakutan itu ada. Tapi saya percaya ketika saya terus mantau pekerja kita semua yang 8 orang kena itu, kita kirimin mereka obat dan juga saya juga berdoa untuk mereka dan saya pesan ke mereka bahwa pesan saya yang waktu Natal itu janganlah engkau takut. Tapi jujur aja, saya sebagai manusia biasa kadang-kadang takut, malam-malam kadang-kadang takut juga. Ya. Buat takutnya ada serangan apa ya gitu. Karena saya nggak berasa apa-apa gitu. Rada-rada kadang-kadang takut. Seperti Ola, saya sering banget gitu saya dengar-dengar khotbah
malam saya bangun gak bisa tidur, saya mulai dengar katanya hamba Tuhan beberapa orang gitu. Yang saya mau tekankan di sini bahwa kita orang-orang percaya bahwa perlindungan, penyertaan dalam kehidupan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Itu sangat nyata sekali. Ola bilang banyak teman-teman, mungkin teman Ola, teman saya juga, setiap hari ngirim untuk makanan, kadang-kadang mereka juga ada juga ngirim obat buat kita. Itu saya percaya bukan karena kita gitu berdua gitu, tapi Tuhan yang menggerakkan mereka untuk memberkati kita di dalam penyembuhan ini. Jadi di dalam masa-masa seperti ini mungkin banyak sekali orang yang parno banget gitu, takut banget, sampai keluar rumah aja nggak berani gitu. Saya mau bilang bahwa virus ini luar biasa. Ada satu keluarga yang dimana jarang keluar, akhirnya mereka kena juga satu keluarga. Tapi puji Tuhan semuanya bahwa virus ini tidak terlalu menakutkan kalau dideteksi dini. Misalkan, ini kesaksian untuk medis saja ya. Misalkan kita batuk lah, kita mulai rada anget lah badan, cepat-cepat kita tes. Mau antigen, mau PCR. Kalau udah panas saya rasa PCR lebih bagus. Nah itu sebetulnya tidak begitu menakutkan ketika kita sudah ditangani dini. Kita sama Ola, saya dengan Ola juga mungkin Tuhan mau supaya kita berdua berdiam diri kali dalam 1 bulan. Tidak merasakan apa-apa, ya memang kita minum obat yang agak keras. Jadi ketika kita minum obat-obatan itu ada side effect-nya, yaitu cepat capek lah. Nah, mungkin tapi sekarang saya sudah mulai pemulihan, jalan pagi mulai gitu. Kembali lagi untuk teman-teman semuanya di dalam masa-masa seperti ini, pandemi, krisis ekonomi, saya cuma memberi semangat, memberi kekuatan, jangan kita takut. Takut biasa, tapi janganlah kau ketakutan. Ketakutan takut di mana-mana takut. Mau jalan ke depan takut, mau ngobrol takut, mau apa takut. Memang betul virus di mana-mana. Memang betul bahwa ekonomi sedang hancur-hancuran, tapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan pasti diberkati. Amin. Amin. Itu aja dari saya yang ex-COVID berdua ini. Semoga kalian tidak kena ya semua ya. Itu bungkus kalian yang darah Tuhan yang kudus dan kalian diberkati Tuhan dengan sukacita damai sejahtera. Amin. Saya tambahin aja sedikit. Saya cuma mau bilang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya apapun musim kehidupan yang kita lewati, kita pasti bisa melihat, mengalami kebaikan Tuhan. Apapun yang kita lewati, kebaikan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Pertolongan Tuhan selalu ada sama kita. Amin. Biarlah setiap kita boleh berkata sebagaimana Daud berkata waktu menghadapi Goliat, aku sudah biasa ditolong Tuhan. Aku sudah biasa dibela Tuhan. Sehingga apapun yang kita lewati, kita bisa tenang. Karena ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita, kau dan aku, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Sebagaimana juga Paulus bilang, hidup ini pertandingan iman. Bertahan. Saya cuma waktu itu diingetin. Kita ini representasinya Tuhan. Iblis itu nggak bisa nyerang Tuhan karena nggak level. Yang dia bisa serang adalah kita yang merepresentasikan Tuhan. Saya cuma anak-anak diingetin, anak-anak Tuhan banyak yang diserang. Keluarga-keluarga, hubungan suami istri banyak yang diserang. Iblis cuma bisa menghancurkan yang merepresentasikan Tuhan, dia nggak bisa hancurkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang, kasih karunia-Nya cukup buat kita.
damai sejahteranya ada buat setiap kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah tinggalkan kita dan biarkan kita. Oleh karena itu, pandemi boleh masih ada sekarang, tetapi kasih karunia-Nya selalu cukup buat kita setiap hari. Tetap semangat, takut boleh, tapi jangan hidup di dalam ketakutan. Amin. Bangkit dan tetap jadi terang, tetap bersaksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada kalanya kita ada di lembah, tetapi justru di lembah itu kita mengalami Tuhan. Kita melihat pertolongan Tuhan untuk setiap kita bangkit dan kita bersaksi. Bilang sama orang-orang, bukan kata orang, tetapi saya mengalaminya bersama dengan Tuhan. Tuhan itu baik dan Dia Tuhan yang setia buat setiap kita. Amin. Tuhan berkati. God bless.